Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam kasih sejati untuk semua. Aku adalah aku, bukan siapa-siapa. Aku adalah kesendirian. Kesendirian ketika aku terlahir, kesendirian ketika bertanggung jawab pada hidupku, dan kelak kesendirian ketika aku kembali. Namun kesendirian yang bukanlah kesunyian, kesendirian yang begitu jauh dari kehampaan, karena kesendirianku adalah sukacita, kesendirianku adalah kebahagiaan, dan kesendirianku adalah kesempurnaan. Karena dalam kesendirian aku justru tengah berpadu, berada dalam dekapan mesra Sang Maha Sempurna, yang menghujaniku dengan pengetahuan tertinggi, menyibakkan misteri kehidupan, hingga memberikan daya dan kemampuan dalam genggamanku. Sebuah kesendirian sejati yang membuatku berada dalam ketiadaan. Lalu apalagi yang kuinginkan hingga membuatku rela melepaskan kesendirianku yang membahagiakan? Ada satu kebahagiaan lain yang begitu ingin ku gapai, yaitu kebahagiaan ketika aku dapat berbagi pengetahuan kepada siapapun. Ketika Sang Maha Kuasa menghembuskan kasih-Nya, membisikkan apa yang harus kulakukan untuk negeriku, bahwa telah tiba saatnya pula mempersembahkan kemampuan dan daya terbesar untuk meraih kilau kejayaan bagi Sang Pertiwi. Bagaimanapun di dalam diriku mengalir kebesaran Sang Merah Putih, hakikat kebesaran yang juga mengalir dalam diri setiap anak negeri. Namun apa yang kulihat, jangankan memancarkan kebesaran itu, bahkan untuk menjaga tetap ada di dalam diri saja tak bisa dilakukan. Aku lelah melihat anak negeri yang harusnya saling menjaga dan menyayangi, tapi justru saling mencengkram dan melukai, saling menancapkan cakar dan taringnya kepada yang lain, selalu bertikai hingga menyakiti sesama, bahkan begitu tega menggoreskan sembilu duka kepada Sang Pertiwi. Hilang sudah rasa persaudaraan, kebersamaan, bahkan persatuan. Semuanya terenggut, terpecah belah karena kepentingan sendiri. Apakah diri lupa bahwa sesungguhnya kita terikat dalam satu aliran darah, satu untaian jiwa? Kita pun tengah berpijak di bumi yang sama. Wahai sahabatku, sampai kapan kita akan terus membiarkan rakyat terbenam dalam keterpurukan, kemiskinan, kesakitan, dan kesengsaraan hidup yang seolah tanpa akhir? Sampai kapan kita akan membiarkan kebesaran negeri ini meredup? Padahal begitu banyak kebesaran bangsa dan negeri ini yang tidak dimiliki oleh negeri lain. Sampai kapan pula kita akan terus rela bangsa ini dinilai begitu kecil, diremehkan, diinjak-injak harga dirinya, bahkan dianggap pecundang oleh bangsa dan negeri lain? Semuanya kembali pada diri. Apakah ingin diam dan duduk termangu, menyerah begitu saja pada keadaan? Bila itu yang dipilih, maka berarti menginginkan rakyat terus merasakan kesengsaraan hidup, menginginkan bangsa ini terhempas dalam kehidupan. Atau kita bangkit, melangkah keluar dari semua belenggu ini, agar kita dapat berdiri sebagai bangsa Indonesia yang gagah dan bermartabat. Aku tahu bahwa sebenarnya di dalam diri setiap anak negeri memiliki keinginan juga harapan melihat kebesaran dan kejayaan berkibar di negeri Indonesia.
Sudah saatnya kita berani menentukan sikap dan pilihan hidup. Kita berdiri dan melangkah bersama dalam barisan yang menyuarakan kegagahan. Mari satukan hati dan bulatkan tekad. Kita satukan daya seluruh rakyat dan komponen bangsa. Kita rekatkan kembali keping-keping harapan juga keyakinan. Kita hapus semua selimut duka keterpurukan dan awan pekat kesengsaraan yang menaungi. Kita akhiri dan tutup rapat-rapat semua lembar kepiluan sejarah bangsa ini. Ingatlah, hanya dengan kesungguhan yang terpancar dari dalam diri, dengan ikatan hati dan arahan langkah yang benar, juga tuntunan dari seorang pemimpin, bangsa ini akan mampu mewujudkan semua cita-cita. Hanya dengan jalinan persatuan dan kebersamaan yang kuat, kita akan rasakan makna kebanggaan sejati sebagai anak Indonesia. Kita tunjukkan bahwa negeri ini memiliki para kesatria pemberani yang berdiri gagah menjadi perisai Sang Pertiwi. Kesatria-kesatria negeri yang selalu siap menghadapi siapapun atau apapun yang hendak mengusik apalagi membuat duka pada negeri ini. Wahai Sang Pertiwi, satu saat nanti akan kubuat kau tersenyum bangga melihat anak-anak negeri walau berbeda suku, agama, ras, atau apapun, bahkan kelompok politik sekalipun, menunjukkan kebinekaan serta keragaman, tapi semuanya berpadu menyuarakan satu tujuan, bersimpuh dan berikrar di hadapan Sang Pertiwi, bertekad menjadikan Sang Pertiwi sebagai hal terbaik yang pernah ada dalam kehidupan. Lihatlah si Poltak, Teguh, Datuk dengan semangat berkobar. Lihat pula si Joko dan Ujang yang begitu cekatan tapi halus pembawaan dan penuh perhitungan. Ada pula tuh Bagus, Cak Hasan, Adul, juga si Mamat dengan nyali besar yang pantang mundur. Melangkah pula dengan gagah Denias dari Papua, Daeng, Inyong, Made, dan anak Indonesia lainnya dengan segala kecakapan dan kemantapan hati. Bahkan ada juga si Melan dan Koaseng, walaupun bukan asli pribumi, tapi di dalam darahnya telah mengalir kebesaran Sang Merah Putih, sehingga hati dan segenap jiwanya pun hanya untuk Sang Pertiwi. Seluruh putra-putri Indonesia yang berpadu bukan hanya lahirnya saja, tapi juga dengan batinnya yang saling berdekapan. Lihatlah, para pemeluk Islam berkata, "Saya Muslim." Orang Kristen pun berkata, "Saya Nasrani." Saya Hindu, Buddha, juga yang lainnya. Semua menunjuk dada dengan gagah, bangga dengan agamanya masing-masing. Namun begitu penuh kasih, saling menghargai dan menyayangi, bahkan saling berbagi tanpa adanya lagi sekat atau jurang pemisah, karena semuanya telah mendapatkan makna dan hakikat kehidupan yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Lihatlah, berjuta anak negeri bersatu, bertekad untuk selamanya menjadi rantai pengokoh yang akan terus menyuarakan kegagahan, meneriakkan dengan lantang kebesaran negeri Indonesia.
Berjuta anak negeri menyatakan kesiapan dengan penuh keyakinan untuk mempersembahkan sebuah kejayaan pada puncak tertinggi yang satu saat kelak akan menaungi bangsa dan negeri ini. Itulah harapanku, ingin memadukan semua anak negeri demi Sang Pertiwi. Aku ingin para pemimpin dan pembesar negeri ini menjadi contoh terbaik sebagai perwujudan anak bangsa sejati, mengayomi dengan hati, merangkul semua dengan ketulusan. Pemimpin yang memiliki pengetahuan dan ketajaman hati agar dapat menuntun dan mengarahkan rakyat dalam satu tujuan besar, mampu menciptakan langkah dan strategi, memberi jalan keluar terbaik dari semua permasalahan hidup bangsa ini tanpa pernah mengharap pamrih apapun. Siap mencurahkan segala daya hanya untuk kebaikan, tanpa ada sebuah keculasan atau mengejar materi semata, apalagi mementingkan diri dan kelompoknya saja. Aku pun ingin semua komponen bangsa, para tokoh dan seluruh rakyat memiliki kesantunan budi dan hati, menebarkan kasih dan perdamaian tanpa adanya lagi pertikaian dan kekerasan. Ayo berbuat terbaik untuk bangsa ini. Kita raih kebesaran negeri yang tercinta. Jangan hanya bisa bicara dan mengumbar janji, apalagi berhayal dan duduk termangu. Bangsa ini tak butuh kata-kata, tapi sebuah perbuatan dan karya nyata yang mampu memberi solusi hidup. Ayo berbuat yang benar, yang memiliki arah dan bekal pengetahuan yang benar. Hanya pengetahuan yang benar yang akan mampu memberitahu, membimbing, juga mengarahkan apa saja yang harus kita lakukan sebagai diri pribadi, juga sebagai anak bangsa. Pengetahuan yang benar berpadu dengan kemampuan dan daya besar dari sang pemimpin yang akan mampu menuntun setiap langkah, menunjukkan jalan yang tepat hingga memastikan kita semua meraih tujuan dan cita-cita besar bangsa Indonesia. Aku Mustafa, bukan siapa-siapa, tapi dengan limpahan anugerah, pengetahuan dan daya dari Sang Maha Sempurna, aku akan getarkan jagat ini agar memandang kebesaran Indonesiaku tercinta. Akan kubuat setiap bangsa dan negeri lain tertunduk begitu dalam karena memandang sinar gemilau dari Sang Merah Putih yang tengah mengangkasa. Aku Mustafa hanyalah sang jelata, manusia biasa, tapi dengan segala kemampuan dan karya yang kuciptakan, akan kubuat semua itu menjadi nyata. Akan kubuat bangsa ini menampuk dada, menunjuk dengan bangga sebagai rakyat Indonesia. Aku Mustafa hanyalah sang petani kecil dari dusun terpencil, tapi dengan sentuhan kebesaran dari Sang Maha Kuasa akan kuciptakan para generasi pilih tanding, generasi yang tajam pandangannya, berpendar nuraninya, hebat kemampuan lahir dan batinnya, dengan semangat dan kegagahan yang membara, tapi begitu santun budi dan hatinya. Itulah wujud dari keinginan berbagiku, keinginan berbagi yang tak akan pernah dipengaruhi oleh apapun. Karena ketika aku melangkah dan memutuskan, maka itulah yang akan kulakukan. Aku pun tak peduli kursi Kemilau 1,
dua, atau tanpa kursi kemilau itu, aku akan tetap melangkah menyentuh bangsaku dan terus mengibarkan keindahan berbagi. Kalaupun kursi kemilau itu kudapatkan, maka bagiku kursi kemilau itu sebuah persinggahan terindah. Akan kucurahkan semua pengetahuan dan kemampuan terbaikku. Pantang bagiku ketika berbagi kepada siapapun, apalagi demi bangsa dan negeriku, untuk menerima pembayaran ataupun gaji walau sepeser pun, karena aku sedang tidak berniaga dengan Sang Pertiwi. Aku hanya ingin menjalankan peran sebagai anak negeri, sebagai wujud bakti dan pengabdianku kepada Sang Pertiwi. Dengan keinginan berbagi pengetahuan serta menyuarakan kebesaran negeri Indonesiaku kepada bangsa dan negeri lain, aku pun akan terus menjejakkan langkah, mengarungi setiap samudra dan benua, menyentuh siapapun dengan pengetahuan dan makna kehidupan sejati, hingga hanya harumnya kasih dan perdamaian yang tertebar dan dirasakan di bumi ini. Itulah pelabuhan terakhirku, walau tetap bukan tujuan utamaku. Aku akan kembali mengepakkan sayapku terbang tinggi, menembus dimensi ruang dan waktu, hingga memasuki alam bercahaya untuk mencapai surga cinta sejati. Akan kuraih pancaran cinta terindah dan cahaya kasih tertinggi untuk kusemaikan di jagat ini. Setelah semua itu kulakukan, setelah keinginan berbagiku membuahkan bunga-bunga terindah yang mewarnai semesta, maka aku pun akan kembali dalam kesendirian. Kesendirian yang memadukanku dengan kekosongan. Kekosongan yang melambungkanku dalam kehangatan cinta sejati. Cinta sejati yang menghantarkanku berdekapan dengan kehormatan dan kemuliaan milik Sang Pencipta. Sang Pencipta yang selalu membuat diriku bahagia. Bahagia dalam kesendirian. Dan dalam kesendirian itu, aku hanya ingin selalu mendengar setiap anak negeri melantunkan kidung-kidung terindah, kidung hati sang anak negeri. Di sini di puncak tertinggi, bersama bentangkan tangan, saling bergenggaman membentuk barisan, rantai pengokoh yang melingkari negeri, tangan tergenggam di dada, saling berikrar setia. Dengarkan kami semua melantunkan kidung hati anak negeri. Oh, wahai Pertiwi, kami datang bersimpu di hadapanmu, berjanji setia untuk selamanya. Wow, wow, oh, jiwa raga untuk negeri, satu tekad di dada bagai bara api yang selalu menyala dan tiada akan pernah padam. Kami kan selalu berdiri gagah demi negeri yang
hati sang pertiwi. Kamilah anak-anak negeri, melantunkan kidung terindah untuk bersama menggepakkan sayap kegagahan di angkasa dan memetik bintang-bintang untuk menghiasi, memancarkan kemilau pada negeri. Oh wahai pertiwi, kami datang bersimpu di hadapanmu, berjanji setia untuk selamanya. Wow, wow, oh. Jiwa raga untuk negeri, satu tekad di dada bagai bara api yang selalu menyala dan tiada akan pernah padam. Kami kan selalu berdiri gagah demi negeri yang tercinta, sampai kapanpun selalu menjadi mata hati sang pertiwi. Sampai kapanpun selalu menjadi mata hati sang pertiwi. Wow.